Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh perantara pelajaran marketing pemasaran kelas 10 BDP. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu jaga kesehatan, dan selalu tetap pakai masker. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama menjelaskan pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Yang kedua menggambarkan apa itu bauran pemasaran. Selanjutnya yang terakhir menerapkan bauran pemasaran. Kita masuk yang pertama, pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi marketing mix ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam ilmu marketing. Jika kalian menguasai marketing mix ini, maka sudah dipastikan kalian bisa menguasai pasar. Dengan menguasai pasar, otomatis penjualan makin meningkat dan keuntungan akan dapat diraih maksimal. Nah, pengertian marketing mix di sini adalah strategi kombinasi atau gabungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Nah, marketing mix menurut beberapa pakar ada yang menggolongkan 4. Karena 4 ini yang utama. Ada juga yang menggolongkan 7. Ya, 7 bagian. Nah, di sini kita akan lebih fokus lagi ngebahas yang 4. Apa saja? Yang pertama adalah produk. Yang kedua place. Yang ketiga price. Yang keempat promotion. Nah, price ini tempat secara arti, nanti kita bahas lagi pengertiannya. Price ini harga, promotion adalah promosi. Nah, sekarang kita masuk pengertian yang pertama, apa itu produk dan jasa. Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian. Jadi kalau kalian nanti menciptakan suatu produk itu apa saja, bisa produk makanan, minuman, fashion itu bisa pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Itu produk. Nah, apapun yang produk kalian buat atau kalian ciptakan, itu harus menjadi diperhatikan, dilihat, dirasakan, dipegang, dan seterusnya. Jadi kalau kalian produk tidak dilihat, ya berarti produk kalian kurang menarik. Makanya di sini butuh yang namanya kemasan, gambar, desain, dan seterusnya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kemudian setelah diperhatikan ada proses terjadi pembelian. Setelah dibeli, kemudian dipakai atau digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen atau customer, pelanggan. Nah, itu produk. Nah, kemudian ada juga produk itu bisa bersifat jasa. Jasa itu di sini segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan kepada sekelompok atau kepada konsumen yang dasarnya tidak nyata, jadi yang tidak ada produknya.
tapi berakibat kepada kepemilikan apapun. Artinya jasa ini kita sebagai penjual jasa nanti memberikan pelayanan kepada konsumen atau customer. Dilihat di gambar ini ada contohnya jasa, misalkan jasa fotokopi, jasa servis motor, jasa desain produk lewat komputer atau laptop, jasa pengantaran yang sekarang lagi viral, misalkan GoFood, Gojek, Grab, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari usaha jasa. Kemudian kita lanjut pembahasan lebih mendalam lagi kaitan sama produk. Produk adalah tadi sesuatu yang ditawarkan ataupun dijual, kemudian nanti bisa dibeli, dirasakan, digunakan. Ternyata untuk diperhatikan, tadi ada kata-kata perhatian, bagaimana suatu produk itu bisa jadi diperhatikan, dia harus mencakup 3 bagian. Sebenarnya ada 5, cuman yang penting 3. Yang pertama, produk itu harus core produk. Ada manfaat atau fungsi dasar. Ketika kita atau seorang pengusaha menciptakan suatu produk, dia harus tahu manfaat dasarnya apa. Seperti contoh di samping ini, produk sampo clear. Ada lagi ini sampo bayam. Nah, 2 produk ini memiliki fungsi dasar. Sampo, fungsinya apa? Fungsi dasarnya untuk membersihkan rambut. Nah, itu fungsi dasarnya. Kemudian produk juga harus mencakup yang kedua, actual produk. Jadi harus ada desain. Nah, ini bentuk botolnya harus didesain semenarik mungkin. Tidak asal. Ya, tentu ini ada pemikirannya, ada dasarnya. Kenapa botolnya dibuat seperti ini? Yang samping kenapa botolnya agak lonjong seperti itu. Nah, tentu ada masing-masing memiliki maksud. Nah, harus punya desain. Desain inilah yang jadi perhatikan, yang jadi perhatian. Kalau ini desainnya ngasal, asal-asalan, atau polos, tidak ada desain, tentu tidak apa yang bisa dilihat sama konsumen atau customer. Nah, ini tulisannya juga diatur. Kenapa tulisannya besar semua? Yang ini kecil. Ya, nah, ini ada lambang, logo. Nah, ini ada logonya nih. Ini juga sama memiliki logo. Nah, itu yang artinya actual produk. Jadi apapun nanti produk yang dibuat harus memiliki kemasan atau merek, desain sebagai identitas. Sehingga dia lebih untuk diperhatikan. Ya, lebih menarik seperti itu. Nah, ini actual produk. Yang selanjutnya ada augmented produk atau manfaat tambahan. Artinya, ketika produk ini dibuat ada sesuatu yang lebih. Ada sesuatu yang lebih. Misalkan di sini dengan membeli produk ini ada garansinya. Misalkan seperti kalau ini produk sampo biasanya jarang ya, tapi dia misalkan bisa juga memberikan hadiah potongan dengan produk ini, misalkan dikasih hadiah apa, sampo tambahan misalnya sampo clear yang saset. Nah, ini bisa juga produk tambahannya seperti itu. Ya, kembali lagi tergantung kebijakan perusahaannya. Nah, 3 ini harus ada pada sebuah produk. Ya. Nah, ini tadi keterangan yang tadi. Ya. Jadi sekali lagi ini produk. Nah, selanjutnya kita bahas bagian yang kedua dari marketing mix adalah price. Kita lanjut yang ketiga dulu nih, price. Price itu artinya
harga. Ya. Nah, harga yang harus digarisbawahi yang terpenting, harga itu sesuai dengan manfaatnya. Jadi jangan selalu asumsinya harga murah pasti barang laku. Nah, sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Harga tinggi, harga mahal, tapi manfaatnya sesuai, pasti dibeli sama konsumen atau customer. Jangan takut kalian atau nanti ketika jadi seorang pengusaha menentukan harganya kemurahan, padahal barangnya bagus. Ya. Karena sekarang banyak harga handphone, harga mobil yang mahal-mahal ternyata laku juga. Nah, itu membuktikan bahwa harga mahal bukan berarti barangnya tidak laku. Nah, ini nanti ada 3 metode. Ada metode skimming, harga awal setinggi-tingginya, ada penetration, nah ini bisa dicatat saja, introduksi, harga perkenalan, nah ini masing-masing nanti dibahas satu persatu. Nah, di sini akan ada contoh kaitan dengan harga, ada juga namanya harga markup, harga diskon. Harga markup itu harga yang sudah dilebihkan, ditinggikan. Harga diskon adalah harga potongan. Contoh di sini misalkan harga sebuah produk kaos di Tanah Abang seharga 30.000. Kemudian jika kita mau menjual mendapatkan keuntungan 50%, maka berapa harga yang harus dijual? Nah, cara perhitungannya sangat mudah. 30.000 dikali 50%, hasilnya 15.000. Jadi harga yang harus dijual 30.000 tambah 15.000 menjadi 45.000. Nah, itu harga markup. Nah, kemudian ada juga harga diskon. Nah, di sini contohnya misalkan Tuan Asep menjual pasar Tanah Abang harga 30.000 sama tapi dijual dengan diskon 50%. Berapa harga yang harus dibayar? Ya. Sama secara perhitungan. Diskonnya 15.000, jadi harga yang harus dijual kalau tadi ditambah ini 30.000 dikurang 15.000, jadi harganya 15.000. Ya, demikian pembahasan kita. Ini kita masih ngebahas 2 item, 2 bagian, produk dan price, ya, dan harga. Nanti di lain waktu kita bahas lagi price dan promotion. Silakan nanti kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Nanti juga ada tugas yang harus dikerjakan sama di kolom komentar. Demikian pembahasan kita pada hari ini yang mengambil tema tentang strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Demikian, sampai ketemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.